Hi everyone, welcome to my crib. Today I will be kind of like showing you my room tour. Dan untuk kepada kalian yang udah sering nonton video aku, ini aku sebenarnya baru pindah nih ke rumah ini. Sebenarnya ini rumah kos-kosan ya. Aku baru pindah di sini about like a month, hampir sebulan, baru beberapa minggu. Dan di sini juga aku sebenarnya tuh kayak sharing juga sama teman-teman aku. Jadi di rumah ini, rumah kos-kosan ini itu sebenarnya dimiliki sama orang Indo. Terus jadi yang biasanya yang kosin yang tinggal di sini tuh juga biasanya orang-orang Indo yang sekolah di Edmonds Community College, karena lokasinya tuh sebenarnya bukan di Seattle tapi di kota Linwood, jadi sekitar setengah jam dari Seattle. Tapi di sini kali ini karena rumahnya kosong, aku dan teman-teman aku, Dylan, Celine, David, Mike atau aka Seattle Santuy. Hello, so we have 2 out of 5 of pengguna rumah. Maya, udah lama tidak bertemu. Ya nih padahal pasti abis ini banyak komen, kenapa sih Kak Dylan nggak upload video? Kenapa tuh? Wah, dia lo sibuk apa? Gue bikin rendang. Oh iya. Tuh. Gimana kalau feedback dengan having me as a housemate? Nggak ada beda sih. Ini jadi malam ini gue dimasakin sama Dylan. Masakin apa, Dil? Seperti biasa. Ini apa sih? Rendang jagung tepung air. Iya. Sama rendang kalau jadi. Tapi si Salin masak sop buntut. Ini masakan Dylan, ini masakan Salin ya? Oke, say bye. Bye. I don't know, this is my first time actually having roommates or housemates. Biasanya kan aku tinggal sendiri kan, jadi it's kind of exciting untuk shift away from that dan pindah ke rumah bareng orang lain. But it's been fun and I can't wait for you to kind of see what's inside, because it's like kind of small, you know, but I have my own personal space. Dan aku senang banget dengan cara aku ngedekorasi kamarnya, karena you gotta like believe me when I tell you, sebelum aku dekorasi itu bener-bener dull banget, bener-bener cuma hitam putih, agak kayak nggak suka banget, not my taste at all. Like as you can see, I love colors. So first things first, sebelum aku ngajak kalian masuk nih, I shot some like moving vlog kemarin pas aku pindah. Aku nge-shot beberapa scenes, aku pindahan, bla 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 bla, aku unpack gitu-gitu. And so before aku kasih tahu kalian ke dalam and my final product dengan kamarku ini, I'm gonna like tayangin dulu my moving vlog. So here it is. At least I got a few little. Ini ada dikasih meja belajar, kursi, ini dan ini. Udah pindahin beberapa barang, tapi belum semua. Dan I can't wait to like make this look prettier ya. Okay, so here is my vision. Aku ada TV meja segede itu, gak muat. Ya, jadi menurut aku ini tempat tidurnya. Aku pindahin ke sini. Terus meja belajar sama meja TV-nya tuh di sana. Ya nggak sih? Kayak it's taking so much space. I hate it. Tadi aku udah dorong-dorong sampai kayak di lantai, dorong-dorong gitu-gitu, sampai udah kayak nunggu nggak ke video. Parah banget. Oh shit guys, lupa sesuatu. Karpet gue. Oh no. Terus pindahin lagi keluar, masukin karpetnya, keluarin lagi. Oke, jadi ini aku baru pindahin karpetnya. Jadi kayak gini, bagus kan? Okay, I'm gonna get most of my paintings biar taruh di sini. Kosong banget. Tadi gue juga mau kayak bolongin ini tembok-temboknya, tapi kan kayak nggak mungkin ya. Ini kan kayak cuma list 2 bulan doang gitu, jadi aku nggak mungkin bolongin. Jadi paling aku taruh painting-painting di sini aja kali. Oke guys, jadi ini salah satu tip yang penting banget ya. Aku selalu punya ini, well actually ini sih. Jadi ini adalah my makeup box. Belum semua makeupku diisi, tapi kayak jadi gampang untuk kayak put everything into one dan jadi rapi. Terus kalau ini, itu aku dulu tuh biasanya kayak parfum, habis itu kayak moisturizer, makeup remover, pokoknya yang hal-hal yang kayak abis mandi untuk kecantikan tapi bukan makeup ya. Aku taruh di sini satu box. Nah dan ini, karena kan aku kamar mandinya sharing kan, bukan aku sendiri, jadi aku nggak mungkin kayak taruh semua sabun-sabunku di kamar mandi terus-terusan gitu kan. Ini aku bawa semacam kayak
ya tempat sabun gitu. Jadi misalnya aku taruh di kamar, so kalau aku mau mandi aku bawa ke kamar mandi. Nah yang tadi aku videoin sekarang ini hasilnya seperti ini. Jadi kan di meja TV aku ini ada space kan, tadinya tuh kosong, so aku mikir lah oke, daripada kosong ya aku isiin aja gitu kan. Jadi di sini banyak banget nih box-box yang tadi aku kasih tahu. Ini tempat kayak peralatan badan, muka, terus ini juga my makeup, peralatan bersihin kamar, dan juga kayak deterjen, dan di sini ada vitamin gitu kan. Dan aku semuanya tuh taruh di box ya biar kelihatan lebih rapih aja. Dan itu adalah salah satu tip aku untuk kalian untuk masuki peralatan kalian ke satu tempat. Nah, dan kalau hal-hal kayak gini juga pasti di e-commerce, online shopping apapun juga pasti ada. Kalian gak harus keluar rumah atau ke mall untuk nyari. Pasti aku jamin online ada. Dan misalnya kalau kalian lagi belanja online, kalian bisa pakai Shopback untuk cashback tambahan. Yang pada belum tahu Shopback itu apa, Shopback adalah sebuah aplikasi di mana mereka memberi cashback tambahan setiap kali kalian belanja online. Basically any online shop atau e-commerce yang disediakan di dalam Shopback itu termasuk the famous one seperti misalnya Tokopedia, Shopee, Lazada, Zalora, dan juga untuk traveling seperti Agoda dan lain-lain. Pokoknya oke banget nih untuk para kalian yang hobi belanja seperti ya. Dan aku sendiri tuh pas di Jakarta aku udah sempet pakai Shopback nih, as you can see saldo cashback aku udah lumayan ya, karena pas aku di Jakarta aku sering banget kayak belanja di Tokped untuk hal-hal bermacam-macam, dan seperti mamaku juga gitu kan. Jadi kita cashbacknya udah cukup lumayan banyak. Dan ingat kalau kalian juga belanja online, kalian harus mulai dari Shopback. Nah, pasti langsung pada kepikiran nih ya pakai Shopback untuk belanja. Apalagi di sini aku ngekompor-kompor kalian untuk furniture bagus ya. Tapi tunggu dulu, aku bakal kasih tahu cara pakainya setelah aku room tour. So back to the video. Oke, jadi sekarang kita lagi di depan rumah. This is like the front of the house. Aku nggak mau kasih lihat rumahnya exactly karena takut ada stalker terus tiba-tiba nyari rumahnya di mana, terus kayak I don't know, just come to my house. So like I'm not gonna show that, but this is the front door and let's come in. So this is the first thing that you see when you come in, basically the hallway, dan juga ada rak sepatu, dan di sebelah sini aku tuh sofa dan living roomnya. Ini biasanya anak-anak pada taruh all their shoes in here or in their room, terserah mereka, but I personally put my shoes here karena nggak muat di kamar. Okay, so these are the shoe rack. It's not important, tapi aku ngambil kayak 3 baris sepatu karena sepatuku ya biasa sebagai cewek banyak gitu kan. Biasalah. Terus kalau misalnya kita muter, so yeah, this is where we hang out usually. Makan di sini, ngobrol di sini gitu kan. Jadi this is the only space that we get together. Dan kalau misalnya kamar masing-masing kan kayak that's our own like private spot, and we rarely hang out in each other's room. Yeah, this is the only place yang nggak ada meja makan, nggak ada apa-apa. Jadi sofa tuh cuma satu doang di sini, dan kamar tuh sebenarnya ada banyak. So jadi yang ini tadi pintu masuknya, living roomnya, dan di sini kita ada dapur dan juga kayak laundry room yang ada mesin cucinya dan lain-lain. But ya, ini kita ada kulkas, ada freezer juga situ gede, terus banyak kayak utilitas rice cooker, coffee machine. It's kind of messy karena as you know, not me personally, tapi Seattle Santuy kayak Dylan Salim suka banget masakan dan mereka jago banget masak. Jadi kayak I don't know, this is like their creative spot kali ya. I don't know, like ask them later. So yeah, this is where I usually do my cooking juga. Kayak aku juga personally masak. Stove di sini, sink, and then in the back we have tempat cuci baju dan dryer, washer gitu-gitu. So the house itself tuh kayak kebagi dua, bukan kebagi dua ya, ada kayak 2 ways. Kan ini living roomnya tadi kan. Nah kalau kita ke sana itu kamar aku dan David, dan ada kayak 3 kamar lagi yang kosong. Kalau kita ke sana itu kamar Celine, Mike, dan Dylan. Jadi in each spot tuh ada kamar mandi sendiri. Jadi misalnya yang di kamar-kamar situ tuh mereka gabung ke satu kamar mandi, dan yang di situ gabung ke satu kamar mandi. Jadi depanku ini dapur kan, dan itu di situ di pojok kamarku dan bener-bener sebelah kamarku itu kamar mandinya. Jadi kind of efficient. Jadi dari kamar langsung ke kamar mandi gitu kan. Tapi kadang-kadang bisa kedengeran kalau misalnya orang mandi, but it's been no problem karena legit cuma aku sama David doang di situ. Jadi nggak rame juga, dan kita nggak pernah berantem untuk mandi atau gimana karena kita emang selalu kayak beda aja waktu menggunakannya, nggak pernah di waktu yang sama. So it's all good. But here is the bathroom. Ini ada showernya di sini, ini ada sink, dan juga
our own toilet. But one really important thing, aku tuh seneng banget di sini ada semprotan, karena biasanya kalau di US kan mereka nggak pasang semprotan kan, nggak ada kan gitu. Jadi gara-gara ini rumahnya yang punya orang Indo, mereka tuh tahu berapa pentingnya semprotan ini, jadi mereka pasangin. So thank God for that. Jadi sebelah kamar mandinya adalah kamar aku. Jadi biasanya kalau aku dari kamar tuh langsung keluar, langsung masuk ke kamar mandi gitu loh. Jadi efisien banget, nggak jauh. Okay, so that was enough of the house tour itself. Karena yeah, there's not much to go into details. Aku cuma mau kasih lihat kalian doang kayak, oh ini tempatnya tuh living room ya, oh ini kitchennya, gini-gini. Jadi kan punya sebuah gambaran. But what we're gonna do now is take you guys into my room. Let's come in and show you a tour of my room. Oke, jadi ini adalah final produk kamarku. As you can see, dari pertama kita pindahan ke sini beda banget ya. There's a bunch of colors, dan aku juga pindahin beberapa furniture dari ujung ke ujung. So as you guys know, the bed is one of the 3 things yang datang dengan kamarnya, adalah bednya. I decorated the space with duvet cover yang ada pattern dan warna sedikit, karena tadinya tuh kalau misalnya putih doang, di sini tuh bener-bener yang kayak udah putih kosong gitu kan. Dan kalau misalnya aku nggak taruh this painting, it looks really empty. The duvet cover adalah salah satu stuff yang aku beli, karena kalau misalnya kalian nonton my previous apartment tour, banyak furniture di sana yang sebenarnya aku recycle dan pakai di sini. Jadi kebanyakan hal di sini tuh aku nggak beli baru, aku pakaian dari yang lama. Jadi bukan nggak semua hal juga aku bawa ke sini karena emang nggak muat kan, karena apartemenku kan emang gede. Jadi ada living roomnya, dining table-nya, semuanya. Jadi nggak semuanya aku bawa. Yang aku yang bawa ke sini tuh yang emang penting doang dan yang aku pikir bakal muat. Dan juga kebanyakan dari all of the furniture tuh udah aku jual juga. Jadi yang masih ada di storage aku bawa ke sini. But the duvet cover ini aku beli baru, and I'm in love. Aku beli dari Urban Outfitters karena paling gede kan furniture-nya itu tempat tidur ya kan. So it's important to, you know, make the bed pretty, because that's what you'll see first when you come into a room, is basically the bed, as it's called the bedroom. Self-explanatory. But ini juga lemarinya aku tuh recycle juga dari apartemenku. Tadinya nggak ada, dan menurut aku penting soalnya kan kayak ada di sini biar ada lacinya juga. Jadi kalau kadang-kadang aku taruh laptop di sini, dan kayak tempat charger juga di sini. Jadi kalau nggak ada meja ini, everything would be like on the floor, which is not efficient. And of course, my famous nightstand. Ini lampunya. Kayak lampunya tuh, it's not just like a normal light. So the light is actually connected to my Google. Aku tuh bisa ganti warnanya kayak ke warna apapun dan berapa terang warnanya gitu-gitu. Karena kalau malam-malam tuh aku nggak terlalu suka lampu yang terlalu putih, and I like to kind of make it pink biasanya kalau malam-malam. Jadi agak ada aura yang enak, yang kalem, that's homey gitu kan. Jadi penting banget nih untuk aku ada lampu ini. And this space right here, I kind of wanted to make it empty. But then this, I put some of my bags ke sini yang bagus, yang warnanya kayak mencolok gitu-gitu, sebagai kayak ya sebagai aksesori, karena kalau misalnya nggak ada ini udah putih kosong gitu kan. So this one right here would probably be my favorite space, karena di sini ya kayak meja belajarnya, dan ini juga meja belajarnya kan udah datang sama kamarnya sendiri kan. And I kinda hate the fact that meja belajarnya tuh hitam. As you can see from my old apartment, meja belajarnya tuh kayak krem putih gitu, which kind of matches my vibe more. But it's okay, I can't do anything about it. Dan meja-mejaku juga waktu itu udah aku jual. So I had to think around this table and decorated it biar nggak terlalu dull. Di meja aku ini tuh sebenarnya semuanya aksesoris doang. Kayak bener-bener nggak ada hal produktif yang sebenarnya bakal dipakai untuk meja belajar. Ya kecuali my laptop dan juga tempat pensil. Tapi yang lain bener-bener kayak cuma painting, vase, dan fake plants. But dan semua painting di sini juga sebenarnya aku recycle juga dari yang waktu itu. Like my famous painting of myself. This is me. Digambarin oleh temanku Karissa, dan aku print karena cantik banget gak sih, dan warnanya juga cocok banget dengan vibe aku. Like as you can see, I love pink. Like oh my god, you guys notice how many pink there are di kamar ini? Kayak as you can see, I'm wearing pink myself. Aku tuh suka banget ya dengan warna, dan menurut aku penting banget untuk sebuah ruangan agak di splattered with some pink in it biar kelihatan girly juga, because I'm kinda girly.
This is the second thing yang aku beli. Kayak pertama yang tadi aku bilang duvet cover, tempat selimut, dan ini. Jadi ini tempat aksesori kalung, anting, gelang. Karena tadinya aku nggak punya tempat kayak ginian. Dan semua kalungku tuh bakal bener-bener kayak nyangkut ke satu sama lain, dan ujung-ujungnya nggak bakal aku pakai karena nyangkut, udah bener-bener kayak ketat banget, nyangkut mati gitu loh. Jadi and I saw this from Urban Outfitters for like $20. Nah, as you can see di sini kan ada beberapa level lemari kan. Aku juga sebenarnya nggak terlalu pakai, masih banyak yang kosong. Tapi di sini ini aku ada folder, cuma kertas-kertas doang nih. Aku taruh di satu folder, jadi kayak gampang nyarinya. Kalau misalnya aku mau nyari apapun tuh ada di sini, dan aku taruh di bawah, jadi agak kayak ngumpet, nggak terlalu kelihatan. I have a lot of like fake plants, dan di belakang aku juga ada fake plants, dan aku emang nggak pengen punya, bukan pohon ya, tanaman beneran karena pasti mati. So this table is usually where I work. Kalau misalnya aku lagi nyari kerja atau misalnya lagi ngapa-ngapain dengan laptop, aku tuh biasanya di sini atau di tempat tidur. Jujur lebih sering aku di tempat tidur sih, aku jarang banget di sini. Cuma sekali doang waktu itu lagi edit video. Nah, dan di sini we have our mirror. Ini juga kacanya udah aku bawa dari apartemenku because I love it, like I love the sizing, dan kacanya tuh kayak sama sih kaca yang biasanya kadang bikin gendut atau bikin lebih tinggi, bikin aneh, tapi ini tuh kayak perfectly just fine. Like it's so pretty. Karena di sini juga ada kaca kan di lemarinya, tapi as you can see tuh kecil banget, bener-bener kecil banget, dan menurut aku kayak I need to look at myself a lot. So, and of course as you can see I'm sitting on this really pretty carpet. Karpetnya juga my favorite purchase of all time. Jadi aku waktu itu beli karpetnya juga udah lama di apartemenku. Dan aku harus banget bawa ke sini karena menurut aku the carpet itself adalah yang membuat kamarnya lebih stand out banget. Karena kalau nggak bener-bener ya udah coklat doang gitu kan. Because trust me, karpet tuh bener-bener bikin kamar kalian beda. Nah, jadi kalau misalnya kalian lagi planning untuk ngedekorasi kamar kalian, atau misalnya lebih kayak abis nonton video ini kalian mikir kayak, lah kamar gue kenapa kosong banget nih, nggak ada apa-apa gitu. Jadi salah satu tip terbesar adalah yaitu kayak belilah pernak-pernik kecil atau misalnya karpet apapun yang berwarna, jadi biar to like light up your room dan bikin kamar kalian nggak kelihatan mati ya. Dan di Jakarta kan banyak banget juga kan online shopping yang menjual pernak-pernik apapun lah gitu kan, dari perabotan rumah dan lain-lain, furnitures. Menurut aku dari kalian nggak harus even pergi ke kayak toko furniture gitu, kalian bisa dari rumah kalian cari. Itu pasti banyak banget yang bagus-bagus, dan apalagi dengan ada shop bag, pasti experience belanja kalian tuh bakal lebih oke lagi. Nah, kalau misalnya setelah video ini kalian langsung terinspirasi untuk dekorasi kamar kalian, aku nggak kaget ya, emang aku inspiration gitu ya. Harus banget sih aku anjurkan langsung ke online shopping, nyari-nyari pernak-pernik yang lucu-lucu ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk menggunakan shop bag, dan di sini aku langsung mau kasih lihat kalian cara pakainya. Jadi yang pertama kalian langsung mau mendownload aplikasinya. Bisa kalian dapatkan linknya di description box aku di bawah. Nanti setelah kalian download, kalian langsung buka aplikasinya. Di sini aku juga share screen biar kalian gak bingung. Ya, jadi pas aku di Jakarta juga aku sebenarnya udah sempet pakai nih Shopback. Jadi aku udah ada beberapa cashback. Jadi sebenarnya Shopback tuh aplikasi sebagai kayak pintu gerbangnya kalian dan juga si e-commerce ini apapun itu ya. Jadi di atas kalian bisa cek cashback yang kalian dapatkan. Ini ada beberapa keterangan ya, kayak cek cashback history kalian dapatnya berapa dan lain-lain, saldonya, kalian pernah belanja di mana aja, nih ada di sini semuanya. Terus as we scroll down, ini kita ada banyak banget merchantnya ya, yang di sini ada yang popular, dan menurut aku kalau misalnya kalian mau belanja pernak-pernik itu mungkin di Lazada atau Zalora gitu kan. Coba kita klik Lazada. Nah, dan di sini langsung ketulis ada beberapa cashback yang kita dapatkan, dan ini adalah jadi si Shopback ini tuh kayak as I said pintu gerbangnya. Jadi di sini kita langsung pencet continue to app dan bakal muncul ke aplikasi yang kalian mau, e-commerce yang kalian mau. Jadi langsung ke Lazadanya sendiri in this case, dan kita bisa nge-search apa aja. Misalnya painting, ada nggak ya? Painting. Nah, tuh cantik banget. Kita mau klik yang ini, misalnya pertama hiasan dinding wall decor.
ya. Ini cantik banget guys, jujur aku bakal beli. Cantik banget. Ini kita misalnya frame, kita mau ini paintingnya, nanti frame-nya beli lagi sendiri gitu-gitu. Aduh, jadi pengen belanja. Nah, jadi kalau misalnya kita udah tahu mau apa, kita tinggal misalnya beli sekarang ya, terus nanti cashback-nya itu langsung masuk ke akun Lazada kalian atau akun apapun itu. Ups, sorry guys, maksud aku cashback-nya bakal masuk ke akun Shopback kalian, bukan ke merchant-nya ya. Dan nanti langsung kayak ada keterangan saldo cashbacknya tuh udah masuk ke account kalian. Jadi gampang banget belanja seperti biasa, nggak harus repot, tapi dapat plus side of cashback. Jadi pengen belanja banget, ini cantik banget. Kesenangan sendiri. Nah, jadi karena sekarang kalian udah tahu proses untuk menggunakan Shopback, cepetan belanja biar kamar kalian bisa secantik kamar aku ya. dan saldo di cashback kalian itu bisa kalian cairkan untuk menjadi pulsa, atau juga kalian langsung bisa transfer ke bank kalian. Jadi pas kalian belanja tuh nggak selalu merasa dosa ya, kayak oh my god I'm spending a lot of money. Enggak, karena kalian dapat cashback juga balik. Jadi dapat cashback plus bisa belanja apapun itu yang kalian mau ya. Dan tapi di sini kita ada minimum saldo. Jadi kalau misalnya untuk transfer ke pulsa harus minimal 25.000, dan kalau misalnya mau transfer ke bank itu minimal 50.000. Tapi itu no problem karena pasti spending kalian jauh lebih banyak, karena aku tahu penonton aku nih pasti sama kayak aku yang hobinya belanja ya. Guilty pleasure. Nah, jadi kapan lagi kalian bisa belanja tapi untungnya double. Jadi kalau misalnya kalian mau online shopping, selalu ingat untuk mulai dari Shopback. Oke, jadi a little background story tentang rumahku ini dan kenapa aku pindah. Jadi, as you may know, aku tuh waktu itu pas aku mahasiswa di UDAP, aku tinggal di apartemen sendiri. Itu harusnya tinggalnya 2 tahun, karena kan aku mahasiswa di sana 2 tahun gitu kan. Nah, terus pas COVID dateng, aku Juli 2020 harus pulang ke Indo. Nah, dan aku juga ngepost nih, aku pindahan dari apartemennya, aku keluarin semua furniture-nya ke storage, ya kan. Nah, pas aku balik lagi ke Seattle, itu Maret 2021. Aku kesini bareng adekku, dan disitu mamaku mikir, ya udah aku book Airbnb aja, gitu. Daripada aku rent apartemennya cuma bentar doang, kan lebih mahal kan kalau misalnya aku rent apartemen bukan setahun, tapi cuma kayak 3 bulan, 4 bulan doang. Ya udah, jadi aku Airbnb, pindah-pindahan terus sama adekku. Nah, habis itu pas adekku udah pulang, aku udah kayak oke, aku agak capek nih pindah-pindahan, aku pengen tinggal di satu tempat aja. Mumpung aku lagi nyari kerja. Jadi sekarang kalau kalian nggak tahu, aku tuh lagi proses nyari kerja. Jadi ini sebenarnya tempat temporary doang ya, nggak selamanya, paling cuma beberapa bulan doang sampai aku dapat kerja. Nah, terus pas banget pas aku lagi nyari tempat tinggal, si anak-anak Seattle Santu itu kan waktu itu mereka tinggal di rumah. Dan rumah mereka tuh listnya udah habis, jadi mereka juga sebenarnya nyari tempat tinggal juga gitu kan. Nah, pas banget nih, ya udah mereka tiba-tiba nemu tempat ini lagi kosong, dan aku nanya mereka masih ada tempat lagi nggak, ada kamar lagi nggak? Oh, ada gitu kan. Ya udah, pas banget aku pindah ke sini. Jadi kita semua di sini, aku dan Seattle Santu itu sebenarnya cuma sebentar doang sampai kita dapat kerja. Nanti kalau kita udah dapat kerja baru kita pindah ke wherever it is, maupun misalnya masih di Seattle atau misalnya keluar kota. Kalau aku sih personally pengen di New York. Jadi mungkin setelah ini aku tinggalnya di apartemen New York. Kita apartment tour di New York yang harganya mahal banget tapi tempatnya kecil banget kan. Kalau di New York kan harganya mahal banget ya. Apartemennya beda banget sama Seattle. Jauh-jauh lebih mahal. Tapi di sini oke banget menurut aku, walaupun tempatnya jauh dari downtown, setengah jam dari downtown. Menurut aku oke, harganya murah banget dibandingkan aku rent apartemen sendiri lagi. Kalau misalnya rent apartemen kayak kemarin yang video aku ini, aku itu rentnya 1.700. Holy moly! Kalau di sini ini tuh cuma 650 per bulan, sama dengan segini. Menurut aku ini dealnya oke banget walaupun jauh, tapi kan kita semua juga punya mobil masing-masing. Jadi kalau tentang jarak gitu no problem sih, karena di sini juga nggak semacet di Jakarta. Itu 30 menit tuh udah termasuk macet ya, by the way. Kalau nggak macet ya paling 20 menit less gitu-gitu. Jadi oke banget. Dan I made the space feel homey, so that's the most important part. Wherever I live, penting banget untuk space-nya itu kerasa kayak ya bener-bener tempat aku, inilah rumahku, and how I would love to decorate it. So I'm in love with how I'm decorating it.
I gotta like show you how I utilize my TV. Karena as you can see, kalau misalnya aku lagi tiduran di tempat tidur kan agak aneh ya nontonnya tuh di sini gitu kan. Apalagi pas kemarin tempat tidurnya di sana. Jadi gue harus nontonnya yang kayak gitu. Kan aneh gitu loh. Jadi di sini aku harus agak smart sedikit, dan untungnya dari apartemenku kemarin aku tuh punya meja ini yang bawahnya roda, jadi aku bisa pindah-pindahin juga. Jadi dengan tempat tidurku di situ, kalau misalnya aku nggak nonton, this is the setup that I would place. Jadi di sini kayak ada ruangan untuk jalan, nggak terlalu menutup, TV-nya tuh nggak di tengah-tengah jalan. Tapi kalau misalnya aku nonton tempat tidur, aku tinggal easily tarik TV ini, dan aku langsung bisa enjoy nonton dengan nyaman dari posisi yang enak dari tempat tidurku. Nah, jadi inilah setupnya. Kalau aku nonton tempat tidur di situ langsung bener-bener ngadep ke TV. Jadi kalau udah selesai nonton, tinggal kita dorong. Dah, selesai, rapi lagi. Yay! So I guess that's the end of my room tour. Mudah-mudahan kalian suka dengan kamar ini seperti kalian yang suka apartemen tour aku ya, walaupun kayak beda ya vibe-nya, karena ini emang kamar bukan apartemen. Tapi pasti abis ini banyak banget nih yang bakal komen, "Kak, bikin video sama Seattle Santuy, kok Seattle Santuy nggak pernah upload lagi?" Itu tanya mereka, karena aku juga sering banget nanya ke Dillon kenapa nggak upload lagi, karena katanya mungkin sibuk ya. Jadi mungkin karena di sini aku udah satu rumah sama mereka, maybe, just maybe, aku bakal maksa mereka, bujuk mereka untuk bikin video bareng ya, karena mumpung satu rumah ya nggak sih, kapan lagi. So I guess that's the end of my video. Nah, untuk kalian yang udah terinspirasi untuk ngebagusin kamar kalian, ngebagusin ruangan kalian biar sama kayak aku, jangan lupa untuk coba buka Shopback untuk mendapatkan cashback tambahan. Karena pas aku di Jakarta aku pakai Shopback, aku tuh ngerasa kayak belanja aku tuh puas banget ya, nggak terlalu sakit di hati. Tapi sayangnya di US ini belum ada sebuah aplikasi seperti Shopback, jadi aku nggak bisa tuh dapat cashback kalau misalnya lagi belanja-belanja. Tapi yang kalian lagi di Jakarta, lagi di Indo, gunakanlah Shopback, karena trust me, bakal lebih puas lagi belanjanya. Dan biasanya di promo gajian ini nominal cashbacknya tuh lebih besar, plus banyak banget deals yang kalian bisa dapatkan seperti branded sale, flash sale, voucher belanja, dan deals menarik lainnya. Jadi jangan lupa pakai cashback biar belanja kalian lebih mantep lagi. And I think that's the end of that video today. I hope you guys love my room as much as I do. Don't forget to like, subscribe, and comment. Dan mudah-mudahan I'll be able to make lots of memories and daily activities in this house biar you guys can see like the stuff I do in my own space, karena ini benar-benar my living space technically ya. And yeah, I hope to see you in my next video, and thank you.